Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan stambuk D1A1 18080. Di sini saya akan mereview skripsi tentang analisis jalur PET untuk memenuhi tugas mata kuliah metode analisis data agribisnis. Jadi di sini judul skripsi yang akan saya review adalah penerapan analisis jalur PET atau PET analisis untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan fertilitas di Sumatera Utara tahun 2017 oleh Isni Fatima Azurah Saragih. Jenis penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, di mana seluruh variabel dalam penelitian ini diukur satu kali pada saat yang sama dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan fertilitas. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel dependent atau variabel terikat, atau biasa disebut variabel berpengaruh. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah umur responden, umur kawin pertama, umur pertama melahirkan, jumlah anak yang diinginkan, dan lama pendidikan. Kemudian variabel antara atau Z. Dalam penelitian ini terkait dengan konsep fertilitas, di mana fertilitas memiliki variabel antara yang mampu mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung antara variabel bebas dan terikat. Maka variabel antara dalam penelitian ini adalah lama penggunaan KB. Dan terakhir adalah variabel terikat. Karena variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah fertilitas. Dapat kita lihat diagram jalur atau PET diagram pada gambar tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan langsung direct effect dan hubungan tidak langsung atau indirect effect. Untuk hubungan langsung yaitu pada garis P1 dengan umur responden terhadap lama penggunaan KB yaitu berhubungan langsung. Untuk garis P2 yaitu umur kawin pertama terhadap lama penggunaan KB juga berhubungan langsung. Untuk garis P3 hubungan langsung umur pertama melahirkan terhadap lama penggunaan KB. Untuk garis P4 yaitu jumlah anak yang diinginkan terhadap lama penggunaan KB juga berhubungan langsung. Untuk lama pendidikan terhadap lama penggunaan KB pada garis P5 yaitu juga berhubungan langsung. Ini hubungan langsung antara variabel X terhadap lama penggunaan KB atau variabel antara. Kemudian untuk model hubungan langsung antara variabel terikat dengan variabel bebas. Hubungan langsung yaitu pada garis P6 umur responden terhadap fertilitas yaitu berhubungan langsung. Kemudian untuk garis P7 umur kawin pertama terhadap fertilitas juga berhubungan langsung. Untuk umur pertama melahirkan terhadap fertilitas juga berhubungan langsung. Untuk garis P9 jumlah anak yang diinginkan terhadap fertilitas juga berhubungan langsung pada garis P9. Kemudian lama pendidikan terhadap fertilitas P10 juga berhubungan langsung pada garis P10. Kemudian terakhir lama penggunaan KB terhadap fertilitas juga berhubungan langsung. Kemudian hubungan tak langsung atau indirect effect. Hubungan tak langsung pada diagram ini yaitu umur responden terhadap fertilitas melalui lama penggunaan KB itu tidak berhubungan langsung. Kemudian umur kawin pertama terhadap fertilitas melalui lama penggunaan KB juga tidak berhubungan langsung. Kemudian umur pertama melahirkan terhadap fertilitas melalui lama penggunaan KB juga tidak berhubungan langsung. Jumlah anak yang diinginkan terhadap fertilitas melalui penggunaan KB, lama penggunaan KB juga tidak berhubungan langsung. Hubungan tak langsung lama pendidikan terhadap fertilitas melalui lama penggunaan KB juga tidak berhubungan langsung. Untuk tahap analisis pada skripsi ini yaitu yang pertama merumuskan hipotesis penelitian dan persamaan struktural.
di mana persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah P1X1 tambah P2X2 tambah P3X3 tambah P4X4 tambah P5X5 tambah epsilon 1. Kemudian Z sama dengan A tambah P6X1 tambah P7X2 tambah P8X3 tambah P9X4 tambah P10X5 tambah P11Y tambah epsilon 2. Kemudian menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. Yang pertama, gambar diagram jalur dengan lengkap, tentukan substrukturnya dan merumuskan persamaan strukturnya yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan. Hitung koefisien regresi untuk struktur yang dirumuskan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B1X2 tambah epsilon 1. Kemudian menghitung koefisien jalur secara simultan atau keseluruhan. Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sampai PK sama dengan 0. HA yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sampai PK dan tidak sama dengan 0. Kaidah pengujian signifikansi dalam program SPSS dengan menggunakan nilai SIG pada EINOVA, yaitu jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas SIG atau 0,05 lebih kecil dan sama dengan SIG, maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak signifikan. Kemudian jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas SIG atau 0,05 lebih besar dan sama dengan SIG, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya signifikan. Untuk menghitung koefisien jalur secara individu, yaitu hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik berikut di bawah ini, yaitu H0 yaitu P1 sama dengan 0, HA P1 lebih besar 0. Selanjutnya, untuk memahami signifikansi analisis jalur dengan menggunakan uji T dengan membandingkan antara nilai probabilitas lebih kecil 0,05 dengan nilai probabilitas SIG dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas SIG atau 0,05 lebih besar dan sama dengan SIG, maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak signifikan. Kemudian jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas SIG atau 0,05 lebih besar dan sama dengan SIG, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya signifikan. Untuk hasil penelitian dapat kita lihat uji multikolinearitas. Dalam analisis jalur tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Terjadi multikolinearitas pada variabel-variabel bebas jika korelasi antara variabel bebas sangat tinggi atau mendekati 1. Selain dari angka korelasi, untuk mendeteksi adanya multikolinearitas juga dapat diketahui dari nilai VIF, variance inflation factor. Bila nilai VIF lebih dari 10 maka mengindikasikan telah terjadi multikolinearitas. Nah, dapat kita lihat dari tabel yang terpampang di layar bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada satu variabel pun yang memiliki hasil VIF yang lebih dari 10. Dapat kita lihat diagram jalur pengujian menggunakan SPSS. Diagram jalur terpampang di layar di sini adalah yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas dua model, di mana anak panah berwarna hitam menunjukkan model diagram jalur model 1 dan anak panah berwarna merah menunjukkan model diagram jalur model 2. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis penelitian dengan menggunakan program SPSS. Berikut uji hipotesis penelitian. Untuk
Uji keseluruhan uji F untuk model 1. Uji F merupakan uji simultan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan dengan lama penggunaan KB atau variabel antara. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel terpampang di layar. Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel tersebut, hubungan variabel umur responden, umur kawin pertama, umur pertama melahirkan, jumlah anak yang diinginkan, dan lama pendidikan dengan lama penggunaan KB memiliki signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara simultan memiliki hubungan dengan variabel dependen terkait. Kemudian hasil uji hipotesis secara parsial atau uji T untuk model 2. Uji T merupakan uji secara parsial variabel independen, yaitu umur responden, umur kawin pertama, umur pertama melahirkan, jumlah anak yang diinginkan, lama pendidikan, dan lama penggunaan KB dengan variabel fertilitas. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa variabel umur responden menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,735, berarti variabel umur responden memiliki hubungan signifikan terhadap fertilitas. Kemudian pada hubungan umur perkawinan pertama dapat kita lihat dengan koefisien beta standar di Z sebesar 0,41, yaitu tidak memiliki hubungan signifikansi dan berhubungan negatif terhadap fertilitas. Kemudian untuk umur pertama melahirkan dapat kita lihat koefisien beta standar di Z sebesar min 0,393, berarti umur pertama melahirkan memiliki hubungan signifikan dan berhubungan negatif dengan fertilitas pada taraf kepercayaan. Kemudian hubungan jumlah anak yang diinginkan dengan nilai koefisien beta standar di Z sebesar 0,290, berarti variabel jumlah anak yang diinginkan memiliki hubungan signifikan dan positif dengan fertilitas. Dan terakhir, hubungan lama pendidikan dengan nilai koefisien beta standar di Z sebesar min 0,087, berarti variabel lama pendidikan memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap fertilitas pada taraf kepercayaan sebesar 95%. Kemudian lama penggunaan KB. Dari tabel tersebut dapat kita lihat nilai koefisien beta standar di Z sebesar min 0,336, berarti variabel lama penggunaan KB memiliki hubungan signifikan dan berhubungan negatif dengan fertilitas pada taraf kepercayaan sebesar 95%. Kemudian uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi untuk 5 variabel bebas ditentukan dengan nilai adjust R square. Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan yang diperoleh dari koefisien determinasi yang telah disimbolkan dengan R kuadrat sebesar 0,590. Dengan kata lain, hal ini dapat menunjukkan bahwa besar persentase variasi fertilitas yang bisa dijelaskan oleh variasi 5 variabel bebas, yaitu umur responden, umur kawin pertama, umur pertama melahirkan, jumlah anak yang diinginkan, lama pendidikan, dan lama penggunaan KB sebesar 59%. Sedangkan sisanya 41% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian. Kesimpulan dari analisis jalur atau PET analisis adalah menunjukkan bahwa pengetahuan berhubungan positif dengan lama pendidikan dan usia wanita subur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia dan semakin tinggi pendidikan wanita usia subur, maka akan meningkat pengetahuan yang dimiliki wanita usia subur tentang alat kontrasepsi dan hubungan meningkatnya pemakaiannya. Keikutsertaan program KB akan terjadi ketika jumlah anak yang hidup melebihi atau sama dengan jumlah anak yang diinginkan keluarga. Terdapat dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa rata-rata penggunaan KB mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi karena mereka menggunakan KB ketika jumlah anak yang diinginkan terpenuhi. Mungkin itu saja review
dari saya tentang analisis jalur PET atau PET analisis dengan judul skripsi penerapan analisis jalur untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan fertilitas di Sumatera Utara tahun 2017. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.